Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Syifaliawati bersama dengan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai fungsi linear dan penerapannya dan fungsi nonlinear beserta penerapannya. Yang kita ketahui untuk fungsi linear merupakan hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti harga, jumlah barang, pendapatan, dan biaya. Untuk fungsi linear yaitu terdapat fungsi permintaan, penawaran, dan pasar, keseimbangan sesudah pajak, dan keseimbangan sesudah subsidi. Untuk yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu yang kita tandai dengan QD, yaitu quantity. Quantity itu jumlah barang atau jasa yang diminta. Dan PD adalah price, harga barang atau jasa yang diminta. A ditandai dengan konstanta, dan B itu koefisien B bertanda negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif. Untuk contoh soalnya, saat harga telur harganya 150.000, maka permintaan telur sebanyak 75 kg. Tetapi jika permintaan harga telur menjadi 750.000, permintaan akan telur menurun menjadi 15 kg. Untuk fungsi permintaannya, untuk yang pertama kita cari tahu dulu P1 sama dengan itu 150.000, P2 750.000, kuantiti 1 75 kg dan kuantiti 2 yaitu 15 kg. P kurang 150 per 750 kurang 150 sama dengan Q minus 75 dan 15 kurang 75. Dihasilkan yaitu P kurang 150 per 600 dan Q minus 75 per 160. Kita substitusikan minus 60 buka kurang dari P kurang 150 sama dengan 600 hasil dari P2 kurang P1, masukin Q minus 75. Maka dijabarkan 60 kali P dan minus 60 kali minus 150. Maka hasilnya minus 60 P tambah 9.000 sama dengan, sama seperti tadi, 600 kali Q sama dengan 600 Q, 600 kali minus 75 sama dengan minus 45.000. Selanjutnya minus 60 P sama dengan 600 Q minus 45.000, lalu 9.000 dipindahkan ruang jadi plus, berubah menjadi minus, jadi minus 9.000. Hasilnya minus 60 P 600 Q minus 54.000. 600 dibagi minus 60 yaitu hasilnya 10, dan minus 54.000 dibagi minus 60 hasilnya minus 900. Maka P sama dengan minus 10Q tambah 900. Dan untuk Q nya sama seperti mencari P, tinggal di ruangnya dibalik, yaitu hasilnya menjadi Q sama dengan 90 minus 1 per 10 P. Untuk selanjutnya, banyaknya telur jika dibeli dengan harga 100.000, maka yang kita dapatkan yaitu kuantitinya itu pakai Q, yaitu 90 minus 1 per 10 P, dimasukkan 90 minus 1 per 10 kurang 100, dan 90 dikurang 10 hasilnya 80. Harga telur jika dibeli dengan harga 60 kg, jadi P minus 10Q tambah 900 minus 10 buka kurung 60 ditambah 900, hasilnya minus 10 kali 60 sama dengan minus 600 ditambah 900 sama dengan P sama dengan 300. Saya Elvia Nazwa, saya akan menjelaskan fungsi penawaran, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan fungsi penerimaan total. Yang pertama, fungsi penawaran. Pada saat harga telur 200.000, permintaan telur sebanyak 15 kg. Tetapi pada saat harga telur meningkat menjadi 800.000, permintaan akan telur menurun menjadi 75 kg. Bentuklah fungsi penawarannya. A. Fungsi penawarannya. B. Banyaknya telur yang akan ditawarkan jika harganya 125.000. C. Harga telur jika ditawarkan sebanyak 60 unit. Fungsi penawaran diketahui P1 sama dengan 200, Q1 sama dengan 15, dan P2 sama dengan 800, Q2 sama dengan 75. Jadi kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui. P dikurang 200 per 800 dikurang 200 sama dengan Q dikurang 15 per 75 dikurang 15. P dikurang 200 per 600 sama dengan Q dikurang 15 per 60.
Selanjutnya 60pi min 200 sama dengan 600 Ki min 15. Jadi min 200 dikali 60. 60pi min 12.000 sama dengan 600 Ki min 9.000. 60pi sama dengan 600 Ki min 9.000 min 12.000. Jadi min 9.000 dikurang 12.000. 60pi sama dengan 600 Ki dikurang 3.000. P sama dengan 10 Ki min 50, atau Ki sama dengan 1/10 Pi min 5. Selanjutnya, banyaknya telur yang akan ditawarkan jika harganya 100.000. Ki sama dengan 1/10, P dikurang 5. Ki sama dengan 1/10 dikali 100 min 5. Ki sama dengan 10 dikurang 5. Jadi hasil dari Ki adalah 5. Harga telur jika ditawarkan sebanyak 125 unit. P sama dengan 10 Ki ditambah 50. P sama dengan 10 Ki dikali 125 ditambah 50. Jadi 1250 ditambah 50. Hasil dari Pi adalah 1300. Saya Delia Radista akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, dan titik pulang pokok, break even point, keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keseimbangan pasar. Diketahui harga permintaan sama dengan min 10 Ki ditambah 900 dan harga penawaran sama dengan 10 Ki plus 50. Tentukan titik keseimbangan pasar dari kedua fungsi tersebut serta grafik titik keseimbangan pasar. Harga permintaan sama dengan harga penawaran. Harga permintaan sama dengan min 10 Ki plus 900 dan harga penawaran sama dengan 10 Ki plus 50. Min 10 Ki ditambah 900 sama dengan 10 Ki plus 50. Hasilnya min 10 Ki dikurang 10 Ki sama dengan 50 kurang 900. Min 20 Ki sama dengan min 850. Ki sama dengan min 850 dibagi min 20, hasilnya 42,5. Selanjutnya disubstitusi ke harga penawaran 10 Ki ditambah 50 sama dengan 10 dikali 42,5 ditambah 50, hasilnya 475. Titik keseimbangan pasarnya Ki sama dengan 42,5 dan P sama dengan 47,5. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh harga permintaan sama dengan min 10 Ki ditambah 900. Sedangkan fungsi penawarannya, harga penawaran sama dengan 10 Ki ditambah 50. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar 10.000 per unit terhadap barang tersebut, maka tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. B. Kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. C. Pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. D. Total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. E. Total pajak yang diterima pemerintah. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Karena di sebelumnya kita sudah tahu harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, yaitu Q1 sama dengan 42,5 dan P1-nya 475. Selanjutnya, harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Harga penawarannya sama dengan 10 Ki ditambah 50 ditambah pajak dari pemerintahnya yaitu 10. Jadi 10 Ki ditambah 60. Min 10 Ki tambah 900 ditambah sama dengan 10 Ki tambah 60. Jadi min 10 Ki dikurang 10 Ki sama dengan 60 kurang 900. Min 20 Ki sama dengan min 840. Jadi Ki sama dengan min 840 dibagi min 20, hasilnya 42. Selanjutnya disubstitusi ke P sama dengan 10 Ki plus 60. Karena tadi Ki-nya kita udah dapat 42, jadi 10 kali 42 ditambah 60, hasilnya 480. Titik keseimbangan pasar sudah setelah pajaknya, Q2-nya 42, P2-nya 480. Selanjutnya yang B, berikut kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Yang C, pajak per unit yang diperoleh konsumen dan produsen. Yang pertama, pajak per unit yang diperoleh oleh konsumen, yaitu rumusnya pajak konsumen sama dengan P2 dikurang P1. P2-nya 480 dan P1-nya 475. Jadi pajak konsumen yang diterima adalah sebesar 5.
pajak per unit yang diperoleh oleh produsen, yaitu pajak produsen dikurang pajak dari pemerintah dikurang pajak per unit yang diperoleh oleh konsumen. Pajak dari pemerintah 10 dan pajak per unit yang diperoleh oleh konsumen itu 5. Jadi 10 kurang 5, pajak per unit yang diperoleh oleh produsen yaitu 5. D. Total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Total pajak yang diperoleh oleh konsumen, pajak konsumen sama dengan Q2 dikali pajak konsumen yang sudah diperoleh di soal C. 42 dikali 5 hasilnya 210. Total pajak yang diperoleh oleh produsen, pajak produsen sama dengan Q2 dikali pajak yang tadi diterima oleh produsen, yaitu 42 kali 5 hasilnya 210. Total pajak yang diterima pemerintah adalah rumusnya pajak yang diterima pemerintah sama dengan Q2 dikali 10. Q2-nya itu 42, jadi 42 kali 10 adalah 420. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan PD sama dengan min 10 Q ditambah 900. Sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan 10 Q ditambah 50. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp20 per unit terhadap barang tersebut, maka tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. B. Kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. C. Subsidi per unit yang diperoleh konsumen dan produsen. D. Total subsidi yang diperoleh konsumen dan produsen. E. Total subsidi yang diberikan pemerintah. Berikut cara penyelesaiannya. A. PD sama dengan PS, PD sama dengan 10 Q ditambah 900, PS sama dengan 10 Q ditambah 50. Min 10 Q ditambah 900 sama dengan 10 Q ditambah 50. Jadi, min 10 Q dikurang 10 Q sama dengan 50 dikurang 900. Min 20 Q sama dengan min 850. Q sama dengan min 850 per min 20. Jadi hasil dari Q adalah 42,5. P sama dengan 10 Q ditambah 50. P sama dengan 10 dikali 42,5 ditambah 50. Hasil dari P adalah 475. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 42,5 dan 475. Selanjutnya, harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. PS sama dengan 10 Q ditambah 50 dikurang 30 sama dengan 10 QS ditambah 20. Min 50 Q ditambah 900 sama dengan 10 QS ditambah 20. Min 10 Q dikurang 10 Q sama dengan 20 dikurang 900 sama dengan min 20 Q sama dengan min 880. Q sama dengan min 880 per min 20. Hasil dari Q adalah 40. Kita akan mencari P. P sama dengan 10 Q ditambah 60. P sama dengan 10 dikali 40 ditambah 60. P sama dengan 400 ditambah 60. Jadi hasil dari P adalah 460. Jadi titik keseimbangan pasar sesudah pajak yaitu 44 dan 460. Selanjutnya, kurva penawaran sebelum dan sesudah subsidi. C. Subsidi per unit yang diperoleh konsumen dan produsen. Subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen, yaitu SK sama dengan P1 dikurang P2. Jadi SK sama dengan 475 dikurang 460. Sama dengan 15. Jadi SK adalah 15. Subsidi per unit yang diperoleh oleh produsen. SP sama dengan S dikurang SK. SP sama dengan 30 dikurang 15. Jadi SK adalah 15. D. Total subsidi yang diperoleh konsumen dan produsen. Total subsidi yang diperoleh oleh konsumen yaitu SK sama dengan Q2 dikali SK sama dengan 44 dikali 15 sama dengan 660.
Total subsidi yang diperoleh oleh produsen, SP sama dengan Q2 dikali SP. Jadi 44 dikali 15, hasilnya 660. Total subsidi yang diberikan pemerintah yaitu S sama dengan Q2 dikali S. Jadi 44 dikali 30. S sama dengan 1320. Selanjutnya fungsi nonlinear. Untuk nonlinear kita cari biaya total terlebih dahulu. Untuk biaya total kita ketahui untuk TC sama dengan untuk A itu Q pangkat 2 dan B minus 6 dan C itu kita tadi dengan 64. Biaya total produksi minimum yaitu dengan rumus QM sama dengan minus B per 2A. Kita ketahui B itu 6 dibagi 2 buka kurung 1, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi kita ketahui biaya produksi dengan total biaya minimumnya itu 3. Besar biaya total minimum tersebut dengan rumus TCM sama dengan B pangkat 2 minus 4AC per minus 4AC. Kita masuki angka-angkanya yaitu 6 pangkat 2 minus 4Q buka kurung 64 yaitu per minus 4 buka kurung Q. Karena kita itu A-nya itu 1 ya, jadi kita tulis Q. TCM-nya yaitu 36 minus 256 hasil dari 4 kali 1 kali 64. Jadi hasilnya minus 256 per min 4. Jadi hasil TCM-nya minus 220 bagi minus 4 yaitu 55. Maka grafik yang kita bisa gambarkan hasil dari Q pangkat 2 minus 6Q tambah 64 yaitu 3,55. Hasil dari yang kita sudah jawab tadi ya, hasilnya sama. Fungsi penerimaan. Jika fungsi penerimaan yang dihadapi oleh produsen ditujukan oleh persamaan PD sama dengan 50 dikurang 5Q, maka tentukan 1. Fungsi penerimaan totalnya, 2. Tingkat permintaan yang menghasilkan penerimaan total maksimumnya, 3. Besarnya penerimaan total maksimumnya. Berikut cara penyelesaiannya. 1. Fungsi penerimaan totalnya, TR sama dengan Q dikali PD, TR sama dengan Q dikali 30 dikurang Q. Jadi TR sama dengan 30Q dikurang Q kuadrat. A sama dengan 30, B sama dengan 20. 2. Tingkat permintaan yang menghasilkan penerimaan total maksimumnya. QM sama dengan A per 2B, QM sama dengan 30 per 2 dikali 1. QM sama dengan 15. 3. Besarnya penerimaan total maksimum. TRM sama dengan A kuadrat per 4B. Jadi 30 kuadrat per 4 dikali 1. Hasilnya 900 per 4. Hasilnya 225. Titik pulang pokok, break even point, keuntungan, dan kerugian. Jika fungsi permintaan dan biaya total dari suatu produk adalah harga permintaan sama dengan 30 dikurang Q kuadrat, total cost sama dengan Q kuadrat dikurang 6Q tambah 64. Maka tentukan A fungsi penerimaan totalnya, B menentukan break even point, dan C daerah keuntungan dan kerugiannya. A. Fungsi penerimaan totalnya. TR sama dengan Q dikali harga permintaan. Sama dengan Q dikali 30 dan Q dikali minus Q sama dengan 30Q minus Q kuadrat. A nya 30 dan B nya 2. B menentukan break even point. 30Q dikurang Q kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang 6Q tambah 64 sama dengan Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 64 dikurang 30Q ditambah Q kuadrat. Hasilnya Q minus 6 dan Q minus 2. Maka A dikurang 16 sama dengan 0, Q-nya 16 atau Q minus 2 sama dengan 0.
Q-nya menjadi 2, sehingga break even point terjadi Q1 16 dan Q2 adalah 2. Daerah keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya minus 16 lebih kecil dari Q lebih kecil dari 2. Daerah kerugiannya Q lebih kecil dari min 16 atau Q lebih besar dari 2. Jadi selanjutnya fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan itu V sama dengan TR kurang TC. Jadi 30Q minus Q pangkat 2 buka kurung Q pangkat 2 minus 6Q tambah 64. Kita turunkan jadi 30Q minus Q pangkat 2 minus Q pangkat 2 minus 6Q minus 64. Hasilnya yaitu minus Q pangkat 2, hasil dari minus Q pangkat 2 minus Q pangkat 2 maka dihasilkan minus 2Q pangkat 2 plus 30Q dikurangi 6Q sama dengan plus 24Q dan minus 64. Maka V diketahui minus 2Q pangkat 2 tambah 24Q minus 64. Selanjutnya tingkat permintaan menghasilkan keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum. Kita ketahui dari hasil V minus 2Q pangkat 2 maka dijadikan nilai A, dan plus 24 dijadikan nilai B, dan minus 64 dijadikan nilai C. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus QM. QM sama dengan minus B per 2A. Jadi QM sama dengan minus 24 per 2 kali minus 2. Hasilnya minus 24 dikali minus 4 hasilnya 6. Jadi kita ketahui QM itu dihasilkan 6. Dan keuntungan maksimumnya kita menggunakan rumus VM. Rumus VM itu sama dengan B pangkat 2 minus 4AC per minus 4A. Jadi kalau dimasukkan angkanya, VM sama dengan 24 pangkat 2 minus 4 buka kurung minus 2 buka kurung minus 64 per minus 4 buka kurung minus 2. Jadi dihasilkan 24 pangkat 2 dijadinya 576 minus 4 kali minus 2 dikali minus 64 dihasilkan minus 512 per minus 4 dikali minus 2 sama dengan 8. Jadi 576 minus 512 per 8 dihasilkan 4 dibagi 8 hasilnya 8. Jadi kita ketahui VM atau keuntungan maksimumnya yaitu 8. Dan untuk grafik Desmosnya hasil dari minus 2Q pangkat 2 tambah 24Q minus 64, maka Desmosnya itu di titik 6,8 sesuai dengan hasil VM dan QM-nya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.